STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh yang senantiasa dimuliakan Allah, begitu juga segenap kru yang bertugas. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla umur yang panjang. Semoga membawa keberkahan dan juga kebaikan di dalam perjalanan hidup kita, terkhusus di bulan suci Ramadan yang sedang kita lalui bersama ini. Kita berada di hari yang kedua dan sesaat lagi kita sedang menunggu waktu berbuka puasa, terkhusus kita di daerah Aceh. Dan sangat indah barangkali para pendengar semuanya kalau kita gunakan waktu yang ada ini untuk berbagi sedikit daripada warisan Rasulullah SAW. Seperti yang tadi disampaikan bahwa tema kita di kajian sore hari ini adalah tentang syaitan terbelenggu di bulan suci Ramadan. Baik, ini tema yang cukup bagus dan menarik para pendengar semuanya. Karena tema ini memunculkan beberapa tanda tanya ya barangkali kepada kita semuanya. Apakah ini betul adanya? Kalaupun betul, kenapa kok masih ada orang yang dia suka ngelakuin perbuatan-perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Baik, maka untuk memudahkan kita diskusi dalam tema yang bagus ini, di sana ada sebuah hadis yang datang dari Nabi SAW barangkali menjadi dasar dalam bab ini. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Kata baginda Rasul SAW, kalau datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu sorga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu atau dirantai setan-setan yang ada. Tentunya pembahasan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup mungkin sudah pernah terbahas bahwasanya bahwa seorang itu dia termotivasi untuk berbuat kebaikan dengan mudah, dan seorang itu dia termotivasi meninggalkan maksiat dengan mudah. Namun pembahasan kita di sore hari ini adalah dalam potongan sabda Nabi SAW yang terakhir, yaitu wasul silati asyayatin, dan setan-setan itu terbelenggu. Baik, pertama yang perlu kita bahas di sini adalah tentang makna dari hadis itu. Wasul silati syayatin. Di dalam riwayat yang lain, wasuffidatis syayatin, dan sulsilat atau suffidat itu memiliki makna yang sama. Kalau kita menilik kepada keterangan para ulama terkait dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tersebut, disebutkan oleh para ulama beberapa versi tafsir yang semuanya itu memiliki keseragaman makna dan saling memperkuatkan satu dengan yang lain. Baik, saya akan sebutkan sebagian dari versi tafsir para ulama terkait hadis itu. Yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dari Al-Imam Al-Hulaimi, bahwa yang dimaksud dengan wasul silatis syayatin anna syayatina la yukhlisuna min iftitanil muslimin ila ma yukhlisuna ilaihi fi ghairih linshighalihim bis-siyam alladhi fihi qam'u syahawat bi qira'atil qur'ani wadh-dhikri. Jadi kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil dari Imam Al-Hulaimi bahwa yang dimaksud setan itu terbelenggu adalah setan itu dia tidak bebas untuk mengganggu kaum muslimin
yang mereka sedang berpuasa, seperti bebasnya mereka mengganggu selain kaum muslimin. Mengapa demikian? Karena kaum muslimin tersibukkan dengan perkara ibadah yang mulia, yaitu puasa, yang di dalam ibadah puasa ini adalah ibadah yang mengkader jiwa seorang muslim untuk takwa. Dan di dalam ibadah puasa itu mereka menyibukkan dengan membaca Quran dan berzikir. Jadi dengan makna yang pertama ini artinya terbelenggu syaitan itu mereka terbatasi ruang geraknya. Mereka tidak bisa dengan mudah mengganggu kaum muslimin. Kenapa? Karena umat Islam mereka sibuk dengan puasa. Namanya mereka sibuk dengan puasa, mereka sibuk dengan ibadah, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir, sehingga setan itu ruang geraknya itu betul-betul terbatasi. Sehingga digambarkan oleh Nabi SAW seakan-akan mereka itu terbelenggu. Ini adalah makna yang pertama. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama dari hadis wasulsilati syayatin, bahwa asyayatin ba'duhum laisa kulluhum. Yang dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan setan itu adalah panglima-panglimanya. Ya. Jadi dedengkot setan itu yang terbelenggu. Tapi tidak semua setan itu terbelenggu. Sehingga kita melihat ada yang mereka terjatuh dalam maksiat. Siapa yang mengganggu? Yang mengganggu mereka adalah ini. Pion-pion kecil, kurcaci-kurcaci setan yang mereka itu tidak terbelenggu. Siapa yang dibelenggu? Yang dibelenggu adalah al-maradah. Al-maradah minasyayatin. Setan-setan yang dia itu menjadi dedengkot, panglima-panglima syaitan. Jadi ini yang dimaksud oleh para ulama dengan makna yang kedua dari sulsilati syayatin. Makna yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama dari hadis wa sulsilati syayatin, dan ini disebutkan oleh Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, bahwa itu secara hakikatnya, secara zahirnya, bahwasanya setan itu memang betul-betul terbelenggu. Mengapa demikian? Karena Allah ingin memuliakan bulan Ramadan ini. Allah ingin memuliakan bulan Ramadan ini dengan keagungan yang ada di dalamnya, sehingga setan minggir, nggak boleh mengganggu kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Ada tafsir yang keempat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang disebutkan dari makna tasfid asyayatin adalah mereka itu lemah kekuatannya. Lemah kekuatannya untuk mengganggu umat Islam. Kalau yang pertama tadi, mereka lingkup geraknya sempit. Kalau yang keempat ini, mereka lemah. Dan kita semua tahu, seandainya seorang mukmin dia lebih dominan amalan ketaatan dan kebaikan, maka pengaruh setan akan melemah. Ketika seorang muslim dia melemah dalam ketaatan, pengaruh setan semakin kuat. Jadi suffidati syayatin tidak jauh beda dengan pendapat yang pertama tadi. Artinya kekuatan setan dalam mengganggu manusia itu semakin lemah. Sehingga mereka itu seakan-akan terbelenggu. Baik, dan di sana ada tafsir-tafsir yang disebutkan oleh para ulama, namun semuanya kembali kepada satu makna, bahwa dorongan seorang muslim dalam melakukan kebaikan itu semakin kuat di bulan Ramadan. Sedangkan dorongan mereka untuk melakukan maksiat di bulan Ramadan semakin mengecil, bahkan nyaris tidak ada. Ini adalah gambaran dari wasuffidati syayatin. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo kita kembali kepada kebaikan. Dan wahai orang yang mereka menginginkan kejelekan, berhenti, taubat dan taubat. Kaum muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini adalah makna dari sabda Nabi SAW wasuffidati syayatin. Apa yang kita ambil dari pelajaran makna hadis tersebut? Pertama, kita berada dalam karunia yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita itu diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang yang baik. Dan belajar menjadi seorang yang baik. Dan melalui pendidikan di bulan suci Ramadan untuk menjadi orang yang baik. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita dengan beragam kebaikan yang Allah siapkan, dan
diminimalisir segala potensi maksiat. Coba bayangkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita semua dengan jujur akan merasakan demikian. Kita baca Quran betah. Kita sedekah kadang kita nggak ngelihat. Mata kita tuh tutup mata istilahnya. Berapa yang kita keluarkan? Apakah untuk iftar as-shaimun, iftar as-shaimin, memberikan bukaan kepada orang yang mereka perlu kita bantu, ataukah kita memberikan hal-hal yang lain? Ringan sekali. Ini dari mana ini? Ini semuanya adalah dari efek keberkahan bulan suci Ramadan dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan begitu sempitnya setan untuk mengganggu kita. Mungkin di bulan lain kita mau sedekah, udah banyak kali godaannya. Tapi di bulan suci Ramadan ini kesempatan. Kapan lagi? Bisa jadi ini bulan Ramadan akhir dalam perjalanan hidup kita. Baik, maka sebagai seorang muslim dia harus mengambil fursah ini. Seorang muslim dia harus cerdas dan cerdik. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini jangan kita lewatkan. Jangan sampai kita itu kecolongan. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita dengan terbelenggunya syaitan, kita biarkan begitu saja. Kita nggak bisa mengambil celah kesempatan dalam kesempitan yang ada. Jangan sampai kita seperti itu. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Sebagaimana yang telah Allah inginkan di dalam ayatnya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini potongan ayat terakhir kaum muslimin yang dimuliakan Allah. La'allakum tattaqun ini akan terrealisasi dengan mudah tatkala kita memahami kesempatan yang langka ini. Baik, mungkin di antara kita ada yang bertanya, kalau betul setan itu terbelenggu, karena maaf ada sebagian orang-orang yang dia kurang atau minim pemahamannya dalam agama, ketika melewati hadis yang seperti ini, dia jadikan sebagai bahan candaan. Masa setan bisa dibelenggu? Kalaupun bisa dibelenggu, gimana cara belenggunya? Pakai apa belenggunya? Ada sebagian orang yang demikian. Atau di sisi lain, kayak kurang mempercayai. Kalau setan dibelenggu, tuh tetangga sebelah nggak puasa. Tuh orang di depan, mereka itu nggak sholat. Masih ada orang yang nggak sholat. Masih ada orang yang dia ghibah. Masih ada orang yang berantem, caci memaki, dan lain sebagainya. Berarti kelihatannya sabda Nabi SAW ini perlu dipertanyakan kebenarannya. Baik, maka kita perlu atau mendengar penjelasan para ulama. Kenapa terjadi pelanggaran kemaksiatan di bulan suci Ramadan dalam keadaan setan-setan itu terbelenggu. Baik, pertama, jawaban yang paling bagus disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau. Beliau mengatakan begini. Kata beliau, "Wa mithlu hadzal hadits min al-umuril ghaibiyah allati mawqifuna minha at-taslim wa at-tasdiq." Masya Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadis yang seperti ini adalah perkara ghaib. Bagaimana bentuk dibelenggunya setan, seperti apa, dengan apa, kapan, siapa saja, ini adalah perkara ghaib. Yang tugas kita sebagai seorang muslim adalah tasdiq wa taslim. Kita menerima kandungan hadis itu, karena hadis itu sahih. Dan kita menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla bagaimana bentuknya. Yang penting adalah kita mengimani, kita memahami, kita meyakini bahwasanya itu terjadi. Lalu kata beliau, wa an la natakallama fima wara'a dzalik. Jangan kemudian kita jadikan sebagai bahan obrolan, apalagi memiliki tendensi negatif. Oh begini kah, oh berarti itu kelihatannya alah nggak jelas dan lain sebagainya. Nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu. Fa inna hadza aslam li dinil mar'i wa ahsan uqubah. Karena ini lebih aman bagi agama seseorang dan lebih baik untuknya daripada kemudian dia itu harus berbicara sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Lalu Syekh Ibnu Utsaimin setelah membuat proteksi pertama tadi, artinya ini jangan kemudian menjadi bahan kita itu berbicara tanpa ilmu. Apalagi kita menuduh hadis Nabi SAW adalah hadis yang tidak ada maknanya. Lah, ini memiliki kandungan yang sangat besar maknanya. Lalu beliau memberikan solusi. Kata beliau, "Tsumma inna dzahir tasfiduhum an ighwa'in nas." Jadi maksud dari hadis itu adalah mereka terbelenggu untuk begitu besar mengganggu manusia. Artinya,
Kebanyakan orang mereka itu sadar dengan bulan suci Ramadan ini, sehingga mereka itu tidak bermudah-mudah. Dan ini adalah sesuatu yang betul kita lihat secara real di lapangan. Kan banyak ya saudara-saudara kita kaum muslimin, apalagi di daerah kita, di Banda Aceh dan sekitarnya, Masya Allah, kalau kita lihat di sebelum Ramadan, nggak usah jauh-jauh lah sholat duhur gitu ya, atau sholat subuh, silahkan kaum muslimin dan muslimat lihat, mau kemana aja full. Habis itu, alhamdulillah diberikan kemudahan dari atasan-atasan setiap institusi yang ada, atau perusahaan, atau pegawai yang ada. Waktu sejenak setelah sholat duhur, baca Quran. Kalau bukan Ramadan, mana ada? Azan, zuhur, kita pesan makanan. Abang warung makan. Bu, kita sibuk dengan makan. Sholat zuhurnya di mana? Di jamak di rumah. Di bulan Ramadan, ya gimana kita mau makan? Namanya puasa. Sehingga kita terdorong untuk ke masjid. Cepat ke masjid, duduk, sholat qabliyah, ba'diyah. Itu semua dijaga. Dan ini adalah efek dari sabda Nabi SAW tersebut. Wasufidati syayatin. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bagaimana mereka terbelenggu? Seperti apa? Serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita melihat efeknya begitu nyata. Kan begitu ya kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kata Syekh, "Wibidalili kathratil khair wal inabah ilallah ta'ala fi Ramadan." Begitu banyak kebaikan yang ada dan begitu mudahnya seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Baik. Ini adalah perkara yang perlu untuk kita ketahui bersama. Nah, kalau kita ingin bertanya, apa terus hikmahnya di bulan suci Ramadan itu syaitan terbelenggu? Tentunya hikmah yang paling utama adalah Allah ingin menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang spesial. Tempat kita kembali kepada Allah, tempat kita itu berusaha menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Kita ingin belajar arti kehidupan yang sebenarnya. Kita ingin belajar hakikat dunia yang sebesarnya. Yang mungkin selama ini kita silau dan kita terluputkan dari hakikat yang sebenarnya. Ini dia pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi di bulan suci Ramadan ini momen baik. Untuk kita semuanya melihat arti kehidupan yang sebenarnya. Dan sahih pendengar Syiar Tauhid Aceh yang dimuliakan Allah. Kalau kita mau hitung satu persatu betapa kemudahan yang luar biasa di bulan suci Ramadan dan pelajaran yang ada, la ilaha illallah, banyak sekali. Kita dididik oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang yang qanaah, merasa cukup. Merasa cukup. Kata hati, kalau kita lapar ingin makan. Kita minum ingin minum, apalagi duit ada. Mau kemana aja kita bisa. Diajarin oleh puasa ini untuk merasa cukup, qanaah. Dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin sulit kita belajar arti seperti itu di bulan lain. Di bulan suci Ramadan kita belajar kesabaran. Dinamakan bulan Ramadan dari kata-kata ramda. Menurut sebagian para ulama yang artinya itu panas. Kerikil panas, pasir panas. Sehingga dinamakan bulan Ramadan dengan syahru as-sabar. Kita belajar sabar. Mungkin kalau kita bukan dididik dengan kesabaran di bulan suci Ramadan, kamu jual, saya beli. Siapa yang mau ngajak ribut? Ayo kita ribut. Mau di medsos, mau di media layar, atau di mana aja, ayo kita ketemu-ketemu. Di bulan suci Ramadan, nggak tahu kenapa kok emosi ini sulit terpancing, tersulut-sulit. Dari mana itu? Ya itu sudah. Ya Allah berikan kepada kita dari kemudahan terbelunggunya syaitan. Dengan mudah kita memaafkan, kita belajar sabar. Dengan mudah kita itu mengabaikan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Mungkin kalau bukan bulan suci Ramadan, itu semuanya kita ungkit. Mau ribut berjam-jam, mau macam. Di bulan suci Ramadan, alah puasa. Nyuana manfaat. Sibuk dengan hal yang berfaedah. Fa in sabaka ahadun aw qatalak faqul inni shaim. Seandainya ada orang yang mencela kamu atau ingin memusuhi kamu, katakan saya puasa, saya puasa. Udah terclose, tertutup secara otomatis.
Bayangkan ya pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kemudahan dari Allah Azza wa Jal, kita belajar berbagi. Wallahi mungkin kalau bukan bulan suci Ramadan berat sekali. Kita itu sedekah, memberikan makan, ya di radio yang kita cintai ini masih terbuka kesempatan untuk kaum muslimin dan muslimat berbagi. Kesempatan. Kita mungkin bingung punya kelebihan rezeki, mau kita berikan ke siapa? Ntar kalau saya kasih, rupanya dia nggak berhak. Ada mereka yang membantu kita menyalurkan harta kita dengan begitu tepat, dengan begitu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kita belajar berbagi di bulan suci Ramadan ini. Yang kalau mungkin di bulan-bulan yang lain berat. Ini dari mana? Dari mana muncul itu semuanya? Dari terbelenggunya syaitan. Kalau enggak, syaitan Allah katakan dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini dia. Setan itu menjanjikan engkau semuanya dengan kefakiran. Artinya menakut-nakuti dirimu dengan kefakiran. Dan menyuruh engkau semuanya dengan perbuatan kotor. Sehingga berat kita itu sedekah. Berat sekali. Berat sekali wallahi. Tapi di bulan suci Ramadan ini, karena si setan ini sudah dibelenggu, subhanallah, kita kadang nggak peduli. Besok adalah rezeki dari Allah. Kita bantu dulu orang hari ini. Kita bantu orang, Allah akan membantu kita. Kita sedekah untuk orang akan memudahkan urusan kita. Selama kita memudahkan urusan orang lain. Masya Allah. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah hikmah. Ya, agar kita itu belajar makna ketakwaan yang sebenarnya. Maka sungguh sangat merugi kalau ada di antara kita mengabaikan hal ini. Silahkan kita sibuk dengan aktivitas kita. Kita berdagang, makanan di sore hari, di malam hari. Silahkan. Tetapi kita harus memahami bahwasanya ini bulan suci Ramadan, bukan bulan yang kita hanya untuk mencari duit tok. Tapi kita juga harus cari pahala, kesempatan, setan terbelenggu. Dengan itu semua Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua, kemudahan, keistiqomahan, dan insya Allah Allah menganugerahkan kepada kita keistiqomahan sampai kita sukses meraih ampunan Allah Azza wa Jalla di bulan yang mulia ini. Demikian mungkin pendengar yang kami muliakan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kita semua berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala ampunan dan rahmatnya di bulan yang mulia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan kembali kepada Guru Adio yang bertugas. Baik. Insyaallah para pendengar di mana saja berada, tentunya sangat banyak manfaat dan faedah yang bisa kita ambil dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Imam Abu Abdillah. Dan ada beberapa pertanyaan Ustadz nih. Mungkin ada waktu 15 menit untuk kita jawab. Boleh. Ya. Ustadz, pertanyaan pertama ini dari akun Instagram kita. Afwan mau tanya, bagaimana jika wanita yang sedang haid melanjutkan tilawahnya? Apakah boleh? Apa bisa disambung melalui HP, Ustadz? Dan kemudian setelah selesai haid disambung lagi dengan mushaf? Jadi seorang wanita yang dia puasa terus haid ya. Terus dia membacanya, apakah boleh dilanjutkan membaca mushaf atau melalui HP aja, Ustadz? Baik. Permasalahan seorang wanita yang haid, dan ini banyak ya pertanyaan masuk di bulan suci Ramadan. Ya, semoga ini tanda-tanda positif ya. Walaupun sebenarnya seorang itu, apalagi wanita ya, dan juga laki-laki, di bulan kapan saja tentunya dia harus selalu dengan Al-Quranul Karim. Namun ini barangkali adalah alamat khair. Nah, sering terbahas seorang wanita yang haid di bulan suci Ramadan, apakah dia boleh membaca Al-Quran dengan mushaf ataukah dia tidak boleh, dan apakah dia boleh membaca Al-Quran tanpa dengan mushaf atau tidak boleh. Bahkan ini terjadi perselisihan yang cukup panjang dan sangat luas di kalangan para ulama. Namun di sini saya akan menyampaikan yang paling aman dan lebih hati-hati adalah kita hindari. Artinya misalnya kita memiliki hafalan Al-Quran, ya kita baca dengan hafalan Al-Quran kita. Begitu. Kita bisa mengulang ayat-ayat yang sudah kita hafal tanpa kita menyentuh mushaf.
tanpa kita menyentuh mushaf. Walaupun sebenarnya kalau kita diskusi secara ilmiah, dalil yang paling kuat adalah yang mengatakan boleh seorang wanita haid sekalipun menyentuh mushaf dengan syarat dia tidak boleh mengotori mushafnya dengan hal-hal yang kotor dari darah haid dan lain sebagainya. Baik, kenapa? Dasar yang paling kuat adalah tidak adanya nas yang melarang gitu. Namun kita katakan sebaiknya dihindari. Nah, bagaimana kalau seorang wanita membaca melalui mushaf Al-Quran? Ya, namanya mushaf Al-Quran bukan mushaf, itu HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quranul Karim. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara dia memegang mushaf dengan memegang HP, yang tatkala dia pegang HP, dia sedang buka aplikasi. Aplikasinya adalah aplikasi Al-Quran. Itu adalah mushaf. Mushaf tapi namanya mushaf digital. Jadi secara asal boleh-boleh saja, tetapi begitulah kelebihan kalau seseorang punya banyak hafalan Quran. Apalagi seorang wanita ketika dia haid, dia bisa menggunakan waktunya dengan memurojaah hafalannya dengan maksimal tentunya. Nah, kalau nggak punya hafalan sama sekali, ya repot ya. Akhirnya ketika haid, kita juga syak atau ragu-ragu pegang mushaf, bisa nggak, akhirnya lalai. Ketika lalai, dia dibawa oleh setan, udah sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi secara asal boleh. Iya. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, satu lagi Ustaz ya. Baik. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya salat tarawih berjamaah yang sangat cepat sekali Ustaz? Ini terkadang masih terulang di negeri kita. Baik, sebenarnya kembali masalah sholat tarawih cepat atau enggak, itu kembali kepada dua hal. Pertama, apakah dia bisa tumakninah atau enggak. Dan yang kedua, apakah dia bisa mencapai tingkatan khusyuk atau tidak. Kalau pertama, dia tidak mampu menjangkau makna tumakninah dalam ibadah. Jangankan sholat tarawih ya, sholat apa aja itu enggak sah. Jangankan sholat tarawih. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ketika Nabi SAW melihat seorang sholat di masjid 2 rakaat. Setelah sholat datang ke Nabi SAW, Nabi suruh ulang. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia lagi sholat, habis sholat datang lagi ke Nabi SAW, kata Nabi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali, nggak tahu apa salahnya, nggak bisa yang lain. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairahu fa'alimni. Saya tidak bisa kecuali itu, ajarkan saya. Baru diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, gini kalau kamu sholat, kamu berdiri sampai tumakninah berdiri. Kemudian kamu ruku sampai tumakninah ruku. Lalu kamu angkat tubuhmu dari ruku i'tidal sampai tumakninah. Betul-betul sempurna berdiri. Kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Jadi, pendengar yang kami muliakan, setiap gerakan sholat dalam hadis Abu Hurairah itu dikaitkan oleh Nabi SAW dengan tumakninah. Kalau tidak, disuruh diulang oleh Nabi. Nah, jadi kalau seorang itu dia sholat dengan ekspres, tanpa mendapatkan tumakninah, maka sholatnya tidak sah. Simpelnya demikian. Kalau dia mampu menjangkau tumakninah, tapi tidak ada khusyuk dalam sholatnya, khusyuk menurut pendapat yang sahih dari pendapat mayoritas ulama, itu hukumnya wajib tidak sampai kepada tingkatan syarat atau rukun sahnya salat. Jadi tetap sah salatnya kalau hanya kehilangan khusyuk. Tapi kalau kehilangan tumakninah, maka tidak sah salatnya. Maka dilihat ya bagaimana sejauh mana cepatnya, dan insya Allah sih seorang yang dia sadar kalau dirinya berhadapan dengan Allah dalam ibadah, baik sholat 5 waktu atau sholat tarawih, dia tidak akan seperti itu. Malah dia akan merasa betah, nyaman, tenang. Apalagi qiyamul lail, pendengar yang dimuliakan Allah. Waktunya kita itu bermunajat kepada Allah dan mengadu semua problem kehidupan kita kepada Allah. Masa sih kita harus buru-buru kayak dikejar apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fiik.